presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 Prapaskah. Dalam rangkaian Minggu Prapaskah, kita melaksanakan ibadah dengan khotbah tematik Menapak Jalan Sengsara Yesus. Tema renungan kita di Minggu ke-6 Prapaskah ini adalah pencobaan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Vikaris Claudia Sompotan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemat, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam kurban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha
kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada hari ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Ia bimbing semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang dalam kerendahan hati dan mengaku dosa-dosa kita secara bergantian. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan.
dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati, Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. demikian pengakuan umat-Mu. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Jemaat, mari berdiri. Untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Namun,
Jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. GPIB Maduma Medan.
Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa, mari kita siapkan terlebih dahulu bahan bacaan kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-13. Jika semua sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Pada minggu Prapaskah ini, kami mau menampaki jalan sengsara Yesus, sehingga kami hadir ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berikanlah hikmat pengetahuan kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terapkan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawabnya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia.
Pujilah Allah Tritunggal mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita saat ini berjudul pencobaan. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa itu pencobaan? Menurut Bapak Ibu majelis, apa itu pencobaan? Apa itu pencobaan? Allah yang? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menguji ketabahan dan iman seseorang. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang kita rasakan saat diperhadapkan dengan pencobaan? Sedih? Kecewa? Marah? Pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah kita merasa ingin menyerah, bahkan ada keinginan untuk mengakhiri hidup hanya karena penderitaan hidup yang terasa begitu berat untuk dijalani? Pernah? Pernah kita merasakannya? Pernah ya? Jadi mari kita belajar dari firman Tuhan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks bacaan kita saat ini berbicara tentang Yesus yang dicobai di padang gurun selama 40 hari. Kisah ini bagi saya menarik sekali. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat pada ayatnya yang ke-1, dikatakan bahwa Yesus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat ia dibaptis di Sungai Yordan, yang bisa kita lihat pada pasal 3 ayatnya yang ke-22. Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus ternyata dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Alasannya untuk memperlihatkan kuasa Allah yang tak tertandingi. Jika kita lihat pada ayatnya yang kedua, di sini Yesus melakukan puasa selama 40 hari, kemudian ia dicobai oleh iblis. Ini menarik sekali. Karena jika kita lihat secara khusus pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22, Yesus dengan jelas dikatakan oleh Bapa sebagai anaknya yang terkasih. Bahkan dalam pasal 3 ayatnya yang ke-38, saat dijelaskan silsilah Yesus, ia disebut sebagai anak Allah. Hal ini jelas memperlihatkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, istilahnya Yesus yang adalah anak Allah saja harus melewati yang namanya pencobaan.
Oleh karena itu, kita kembali pada ayatnya yang kedua. Dijelaskan bahwa ia melaksanakan atau melakukan puasa selama 40 hari. Bahkan ditekankan oleh Lukas, ia tidak makan dan minum. Bahkan selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Pada hari-hari terakhir, ketika iblis melihat Yesus lapar, ia mendekat kepadanya. Bisa jadi iblis berpikir karena ia tahu Yesus merasa lapar, membuatnya bisa mempengaruhi Yesus. Oleh karena itu ia berusaha menyerang Yesus dengan mencobainya menggunakan situasi Yesus yang sedang lemah akibat lapar. Dan pencobaan itu merupakan usaha iblis agar Yesus melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bisa kita lihat pada ayatnya yang keempat sampai, ada pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Di mana iblis memulai pencobaannya dengan menyerang titik lemah Yesus yang sedang lapar. Iblis mengusulkan kepada Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Di sini, iblis mendorong Yesus untuk menggunakan statusnya sebagai anak Allah untuk bertindak dengan kuasanya agar memuaskan rasa laparnya secara jasmani. Pencobaan itu diarahkan untuk melawan kepatuhan Yesus kepada Bapa. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi jawaban Yesus? Di sini, Yesus menjawabnya dengan mengutip firman Allah. Yesus mengutip firman Allah dalam Ulangan pasal 8, ayatnya yang ketiga bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Maksudnya adalah bahwa hidup seseorang itu sebenarnya tidak bergantung pada kepuasan lapar secara jasmani. Ini yang mau ditekankan oleh Yesus. Dan pencobaan yang kedua bisa kita lihat pada ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Di sini iblis berusaha melakukan kesepakatan dengan Yesus. Ia menawarkan tentang kuasa pada dunia yang dimilikinya. Jika Yesus mau, jika Yesus bersedia menyembah iblis, maka kuasa itu akan menjadi milik Yesus. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan otoritas iblis yang lebih tinggi daripada Yesus. Dan kembali lagi, pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini dijawab oleh Yesus menggunakan firman. Yesus menggunakan firman pada Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-13, yaitu engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah. Maksudnya adalah jika kita mengaku percaya kepada Allah, maka dalam kehidupan kita itu harus diperlengkapi dengan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Dan di sini Yesus menolak iblis kedua kalinya dengan menggunakan firman. Ini menunjukkan bahwa Yesus
sangat berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan kita lihat pencobaan ketiga yang dilakukan oleh iblis, atau pencobaan yang terakhir, ada dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Di sini iblis berusaha mencobai Yesus menggunakan firman, bahkan mengakuinya sebagai anak Allah. Hal itu dikarenakan Yesus selalu menolak pencobaan iblis ini menggunakan firman. Oleh karena itu, iblis menggunakan firman juga untuk mencobai Yesus. Iblis menggunakan teks bacaan atau firman itu ada dalam Mazmur pasal 91, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12, tentang malaikat yang akan menyelamatkan Yesus. Mungkin ini bisa kita baca nanti saat kita di rumah. Iblis menggunakan teks ini dengan tujuan untuk membenarkan sarannya agar Yesus mau lompat dari bumbungan bait Allah yang tinggi. Itu tujuan dari iblis. Tapi kembali lagi, Yesus menjawab, bahkan memberikan jawaban yang tegas kepada iblis dengan menggunakan firman. Yesus kembali menggunakan firman dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-16. Agar tidak mencobai Allah. Jawaban Yesus ini luar biasa sekali. Begitu memperlihatkan betapa ia berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-13, setelah Yesus berulang kali menolak pencobaan yang dilakukan oleh iblis, pada akhirnya iblis menyingkir dari hadapan Yesus. Jadi, dari semua pencobaan yang dialami oleh Yesus, ini tidak secara langsung menentang Yesus sebagai Mesias, melainkan untuk merusak relasinya dengan Bapa yang merupakan dasar kedudukannya sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa Yesus yang merupakan anak Allah saja mengalami atau menghadapi yang namanya pencobaan. Apalagi kita manusia. Karena pencobaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Dan pencobaan yang dialami oleh Yesus ini, itu ada karena kebaikan Allah untuk memperlihatkan teladan Yesus kepada kita semua. Dan pada minggu ke-6 Prapaskah, Yesus memberikan teladan kepada kita semua tentang cara melawan pencobaan dalam kehidupan ini. Adapun teladan yang dapat kita ambil ada 3. Teladan yang pertama, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis akan hadir dalam kehidupan kita saat ia melihat kelemahan dalam diri kita. Biasanya, iblis selalu mencari celah untuk menggoda kita agar meninggalkan Tuhan. Apalagi saat kita mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan pada 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu, jangan pernah kita membiarkan atau memberikan kesempatan kepada iblis untuk memperdaya kita. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan Roh Kudus. Sebab hanya dengan Roh Kudus kita mampu mengalahkan iblis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Teladan kedua yang dapat kita ambil, hiduplah dalam firman Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu memperlengkapi diri kita dengan firman. Seperti Yesus yang melawan cobaan-cobaannya dengan menggunakan firman. Adanya firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita, agar kita tidak menyerah atau putus asa saat diperhadapkan dengan penderitaan. Kita perlu menyerahkan segala pergumulan kita ini kepada Tuhan. Karena pada Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-18 dikatakan Yesus telah menderita ketika dicobai, sehingga ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus terpuruk pada penderitaan yang kita alami. Ialah yang akan memberikan jalan keluar pada setiap cobaan yang kita alami. Jika kita hidup benar di hadapannya. Dan teladan yang ketiga atau teladan yang terakhir yang dapat kita ambil, yaitu jangan mencobai Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mencobainya. Kita tidak akan mencobainya dengan memaksa kehendak kita agar Tuhan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Karena pada Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 dikatakan kita mempunyai Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Melalui hal ini, kita mau diajak untuk hidup selalu berpegang pada iman kepadanya. Kita mau diajak untuk selalu berserah penuh kepada Tuhan. Dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Dan sebagai penutup dari firman Tuhan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghayati minggu-minggu Prapaskah ini dengan selalu berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Dengan selalu menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kita agar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan saat ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 454, baitnya yang ke-1 sampai baitnya yang ke-3. Ingin berperang
untuk kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, cemarlah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Kesaksian pujian dari Pelkat PKLU.
Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri untuk mengakui iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, ada kalanya kami merasa bahwa hidup kami terasa begitu berat atas pencobaan yang kami jalani. Namun melalui firman-Mu, kami diajarkan tentang kuasa yang begitu besar melawan pencobaan dari iblis. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami selalu dikuatkan dan dituntun untuk terus hidup di dalam-Mu dengan menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami dapat senantiasa selalu setia di hadapan-Mu. Dan kiranya pada minggu ke-6 Prapaskah ini, kami hidup untuk selalu bergantung penuh kepadamu dalam setiap rencana hidup kami, dengan selalu menyerahkan segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, di dalam doa ini kami memohon kepadamu, berkatilah gereja-gereja yang ada dalam dunia ini, agar Engkau dapat terus dimuliakan dan diagungkan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Secara khusus, kami mau berdoa untuk pelayanan yang ada di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB. Urapilah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar GPIB hadir menjadi gereja yang dapat menyatakan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persidangan sinode tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 Maret 2025 yang akan dilaksanakan di Salatiga, dan musyawarah tahunan yang akan dilaksanakan pada 17 Maret 2025 di Aceh. Kiranya Tuhan menyertai segala kegiatan ini, sehingga kegiatan PST maupun musyawarah tahunan Mupal Sumut Aceh ini dapat berjalan dengan penuh hikmat. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam doa ini juga kami mau berdoa untuk GPIB Philadelphia Medan. Berkatilah Pendeta Dian, Pendeta Rio, majelis, pengurus dan pelayan Pelkat, pegawai kantor, koster dan security, serta jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalamnya, agar kami semua dapat menjawab panggilan dan pengutusan gereja untuk terus bersekutu, melayani dan bersaksi, sehingga kami semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa yang Maha Pengasih, dalam doa ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh maupun dalam proses pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Renova Siregar Silitonga, Ibu Roswita Sipahutar Saragi, Bapak Herman Sihotang, Penatua Katarina Purbaanes, Penatua Hasiholan Lubis, Bapak Salomo Pasaribu,
serta jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah makanan, minuman, serta obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga ini semua dapat mempengaruhi proses pemulihan jemaat-Mu. Kami juga berdoa, berkatilah keluarga maupun tenaga medis yang Kau pakai untuk menjaga serta merawat jemaat-Mu ini, agar mereka senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk terus mendampingi, menjaga serta merawat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, dalam doa ini juga kami mau berdoa untuk para lansia. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak FT Singal, Ibu Yeta Tarang Leatemia, Ibu Yuliana Leatemia, Ibu Ari Tonang Lerik, Bapak Liat Malau, Ibu Marlin Malau Supit, Ibu R. Pirsau Nainggolan, Ibu Ena Pitupulu Saada, Ibu Susana Pirsau, Ibu Ratna Pardede Siregar, Ibu M. Kilapong Lontaan, Ibu Anna Saragi, Ibu T. Siregar Malau. Berkatilah para jemaat-jemaat-Mu ini ya Tuhan, agar mereka semua dapat terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Dalam doa ini juga kami mau berdoa untuk panitia hari besar gereja. Tuhan, berkatilah semua anggota panitia yang ada di dalamnya, agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami ini dengan baik dan benar. Sertailah panitia hari besar gereja ini untuk dapat menyiapkan kegiatan Paskah dan hari ulang tahun gereja, sehingga itu semua dapat berjalan dengan penuh hikmat. Begitupun dengan panitia pembangunan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam proses pembangunan gedung serbaguna dan unit misioner. Tuhan pimpin dan sertailah setiap panitia yang ada di dalamnya ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkatilah setiap pemerintah yang ada, baik di pusat kota maupun yang ada di pelosok daerah, agar mereka semua dapat menjalankan tugas-tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Secara khusus, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di Medan, baik itu gubernur, wali kota, bupati, beserta jajarannya. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka semua dapat menjalankan tugas-tugasnya demi memajukan kota Medan. Ya Tuhan, dalam doa ini juga kami memohon, lindungilah bangsa kami dari berbagai macam bencana, dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana. Secara khusus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami banjir di daerah Bekasi dan sekitarnya. Kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka semua. Dan ajarkanlah mereka untuk terus berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk konflik-konflik yang terjadi antar negara, suku dan agama. Ya Tuhan, berikanlah kedamaian sehingga konflik ini dapat terselesaikan dengan baik. Jauhkanlah kami semua dari permusuhan dan kebencian. Dan Tuhan, ajarkan kami untuk hidup dalam cinta kasih, sehingga dunia ini dijauhi dari kuasa kegelapan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, dalam doa ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini hidup dalam pergumulan, fakir miskin, janda duda dan yatim piatu. Tuhan, urapilah jemaat-Mu ini. Berikanlah hikmat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semua dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh ungkapan syukur dan selalu berpengharapan hanya kepada-Mu saja.
Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini masih mencari pekerjaan maupun mencari pendamping hidup yang seiman. Kiranya Tuhan mau mendengar dan mewujudkan segala hal-hal yang menjadi pengharapan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di dalam doa ini kami hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu menjaga dan melindungi kami. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kesaksian pujian dari vokal grup Alpha Omega.
Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya. Ucapkan syukur puji namanya.
jadi kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya, sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Intisari Warta Philadelphia, Minggu 9 Maret 2025, pukul 09.00 WIB. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia Medan mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat sekalian yang mengikuti ibadah hari ini di gedung gereja atau melalui live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi hidup saudara dan keluarga. Apabila saudara membutuhkan pelayanan atau ingin daftarkan diri sebagai warga jemaat, dipersilakan menghubungi kami setelah ibadah di ruang konsistori gereja atau pada setiap hari kerja di kantor sekretariat majelis jemaat atau melalui koordinator sektor masing-masing. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang untuk dapat hadir kembali dalam rangkaian ibadah yang diselenggarakan dan senantiasa bertekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari sesuai tuntunan Sabda Bina Umat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Claudia Natalia Sompotan, pengisi pujian atau tamu jemaat, paduan suara GPIB Jemaat Maduma, paduan suara Alfa Omega Pelkat PKB Mupel, dan paduan suara Pelkat PKLU Philadelphia Medan, dan seluruh pihak yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, disampaikan kepada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, Pendeta Dian Somau Titing
melayani di GPIB Kasih Karunia Medan dalam ibadah Minggu pukul 10.00 WIB dalam ibadah jadwal pertukaran pelayanan firman Mupel Sumut Aceh. Kedua, disampaikan ralat untuk nama pelayan firman dan liturgus di ibadah keluarga sektor 5 Rabu tanggal 12 Maret 2025, yaitu untuk pelayan firman Penatua L. Boston Pasaribu dan liturgus Diaken Richard Lumban Tobing. Ketiga, akan dilaksanakan persidangan sinode tahunan atau PST GPIB pada hari tanggal Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 12 sampai dengan 15 Maret 2025, tempat Balairum Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW, Salatiga, Jawa Tengah. Adapun utusan dari GPIB Jemaat Philadelphia Medan adalah Pendeta Dian Somau Titing dan utusan Mupel Sumut Aceh adalah Penatua Raymond JB Pori. Keempat, kepada seluruh presbiter diundang untuk hadir dalam sidang majelis jemaat khusus pada hari tanggal Sabtu 22 Maret 2025 waktu pukul 11.00 WIB, tempat GPIB Philadelphia Medan. Agenda pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat atau PHMJ masa bakti 2025 sampai 2027. Demikian disampaikan. Kelima, telah dipanggil dalam kemuliaan Tuhan Ibu Mintaria Hutagaul Boru Tambunan, orang tua dari Bapak Diaken Edward Hutagaul, mertua dari Ibu Neti Simaremare, Sektor 1, pada hari Senin 3 Maret 2025 di Medan. Almarhumah telah dikebumikan pada hari Kamis 6 Maret 2025 di Medan. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keenam, lelang barang inventaris gereja. Diberitahukan kepada warga jemaat sekalian bahwa akan diadakan lelang barang inventaris gereja berupa: 1. Satu unit sepeda motor buka harga Rp3 juta. Ketiga, 3 unit AC buka harga Rp300.000 per unit. Ketiga, 1 buah genset. Demikian disampaikan. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan maupun hari kelahiran. Dalam minggu ini kiranya Tuhan memberkati hidup dan masa depan saudara. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Demikian warta Philadelphia. Jemaat, marilah berdiri. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti ke
Tuhanku. Tanpa Kau Tuhanku, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang kenal? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih Yesus Tuhanku. Maka karena itu aku jalan terus hingga ku menghadap tahta yang kudus. Takkan ku katakan tiada hartaku, hanya Kaulah saja Yesus milikku. Hanya Kaulah saja Yesus milikku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan bersatu dulu sejenak. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.